Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sahdi Saleh, dosen program studi bisnis digital, mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini mendeskripsikan bagaimana manajemen dan lingkungannya, bagaimana perencanaan, bagaimana pergerakan, dan bagaimana pengawasan, direktif, komunikasi, dan kepemimpinan, pengambilan keputusan di lingkungan organisasi, perusahaan, dan hubungan karyawan, kebijakan, hubungan karyawan, dan manajemen usaha kecil. Mata kuliah ini akan mengambil sub CPMK. Pertama, mahasiswa mampu mempelajari arti penting manajemen. Mahasiswa mampu mempelajari perencanaan dan analisis SWOT. Mahasiswa mampu menguraikan jenis-jenis organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan pelaksanaan fisik dan kegiatan actuating. Mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap proses pengawasan. Mahasiswa mampu menjabarkan tujuan dari direksi, dan mahasiswa mampu mengkonsepkan arti penting kepemimpinan. Mahasiswa mampu menelaah jenis-jenis keputusan manajemen. Mahasiswa mampu menganalisis metode motivasi. Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Mahasiswa mampu merinci hasil dari praktek-praktek personalia. Mahasiswa mampu merinci kebijakan dalam hubungan industri, menyusun keberhasilan dalam usaha kecil. Pada mata kuliah ini kami menggunakan bahan ajar PPT dan buku. Model pembelajarannya adalah model pembelajaran blended learning, yang mana kami padukan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Sekian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menampilkan video pembelajaran yang telah kami laksanakan di ITBM Polewali Mandar secara luring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswaku sekalian, pada hari ini kita lanjut materi untuk mata kuliah pengantar manajemen. Sudah dibuka materinya di sparring? Sudah. Betul ya? Presensinya di sparring ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Banyak yang daring, Pak. Banyak yang banyak yang online, Pak. Jadi sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, saya refreshi sedikit tentang visi misi ITBM, yaitu unggul, profesional, Islami. Ya. Insya Allah visi ini akan kita raih paling lambat 2048 ya. Di mata kuliah pengantar manajemen ini, di pertemuan 7 yang lalu kita sudah membahas tentang manajemen komunikasi ya. Saya mungkin back sedikit ke materi sebelumnya. Mungkin Marawiyah bisa menjelaskan apa itu komunikasi? Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara
antara dua pihak atau lebih. Ya. Baik. Ada yang bisa tambahkan? Cukup ya? Kalau manajemen komunikasi, Ali Imran, ya. Manajemen komunikasi adalah kegiatan mengatur atau mengelola komunikasi baik secara individu ataupun kelompok. Ya. Jadi kembali dari kata manajemen itu adalah mengatur, ya. Segala sesuatu yang diatur itu sudah masuk kategori manajemen, ya. Manajemen. Kalau fungsi dari manajemen komunikasi sendiri, ada yang bisa jelaskan? Saya Pak, fungsi dari manajemen itu sendiri adalah untuk mengontrol perilaku setiap orang atau setiap anggota dalam sebuah organisasi sesuai dengan peraturan keanggotaannya. Oke, terima kasih. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, ya, pada pertemuan ke-9. Di pertemuan ini mahasiswa akan mendapatkan atau mengetahui atau mampu kita dalam pertemuan hari ini kita akan pertemuan hari ini tentang kepemimpinan. Tentunya mahasiswa itu harus memahami bagaimana konsep dan arti kepemimpinan sendiri dan mampu menjelaskan jenis-jenis keputusan manajemen, ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu suatu kepemimpinan? Ya. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Ada yang lain? Cukup ya? Jadi insya Allah pada pertemuan kali ini, karena ini 3 SKS, waktunya 150 menit, ya. Kita mulai dari pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen, ya. Di sini manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Peraturan yang dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dari tahapan manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur, ya, mengendalikan, mengkomunikasikan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan tahap manajemen. Ya, dari segala sesuatu yang kita atur itu sudah masuk kategori manajemen. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tahap manajemen? Materi sebelumnya. Tahap manajemen. Mulai dari mana? Planning. Ya, perencanaan. Ada lagi? Selanjutnya? Pengorganisasian. Oke, ada lagi? Selanjutnya? Pengarahan. Ada lagi? Oke. Perencanaan. Oke. Selanjutnya? Metode. Proses. Ya. Jadi ada tahap proses, ya. Dari perencanaan, pengorganisasian, proses baru ke tahap pengawasan dan pengendalian. Itu adalah manajemen, ya. Nah, di sini manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan mendayagunakan seluruh potensi yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan tahap manajemen. Orang yang melaksanakan ini disebut apa? Manajer. Oke. Jadi manajer itu apa? Orang, berarti orang yang memimpin. Inilah kita belajar tentang manajemen kepemimpinan, ya. Jadi orang yang mengatur ini disebut manajer. Jadi adik-adik nanti ke depannya itu siap sebagai suatu manajer. Manajer itu orang yang mengatur.
Berarti Anda yang nanti seolah kedepannya bisa menjadi manajer, bisa mengatur sesuatu kegiatan di dalam organisasi yang Anda pimpin, baik itu di tempat usaha atau tempat perkantoran, ya. Selanjutnya, pengertian kepemimpinan menurut Wojo Sumidjo 2005 dalam Fitria 2019 bahwa yang dimaksud kepemimpinan adalah pengaruh seni atau proses mempengaruhi, ya. Pengaruh seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka dengan penuh kemauan berusaha ke arah tercapainya tujuan. Organisasi selanjutnya secara teoritis didefinisikan sebagai kepemimpinan menurut Terry yang dikutip dari Fitria 2019 adalah sebagai aktivitas untuk memengaruhi orang agar diarahkan mencapai tujuan dari organisasi. Ada yang bisa paham ini? Apa yang dimaksud dari kepemimpinan? Ada yang bisa dapatkan atau bisa menjelaskan? Apa kata kuncinya tadi nih? Yang saya mempengaruhi apa lagi? Apa lagi? Tujuan. Ya. Ada yang bisa jelaskan secara konkret apa itu kepemimpinan? Menurut ya. Dari penjelasan di atas bahwasanya kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, di mana pemimpin ini berusaha untuk membawa anggotanya atau membawa karyawannya mencapai tujuan yang sama. Ya. Di contohnya ya, ada yang bisa berikan contoh? Mungkin dari Imran bisa memberikan contoh? Contohnya seperti kegiatan Bisa berdiri? Ya. Gimana contohnya? Contohnya mungkin terjadi pada kegiatan Ya. kegiatan usaha seperti di perkantoran. Ya. Contohnya Pak. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan contohnya kepala keluarga. Kepala keluarga. Itu kan Ya, salah satu sebetulnya. pemimpin sebuah keluarga itu. Oh iya. Jadi tadi kata kuncinya mempengaruhi, ya. Jadi kalau kita sudah bisa mempengaruhi seseorang, berarti itu sudah masuk kategori pemimpinnya, ya. Oke? Jelas ya? Ya. Nah, ada etika dan tanggung jawab pemimpin dalam manajemen. Apa itu etika? Sikap. Ada yang lain? Enggak aku ya. Nah, berarti ada etika dan ada tanggung jawab tak sebagai pemimpin. Apa sih itu etika seorang pemimpin? Apa itu tanggung jawab tak sebagai pemimpin? Ada yang bisa menjelaskan? Yang di belakang? Apa itu etika tak sebagai pemimpin? Apa itu tanggung jawab tak sebagai pemimpin? Ya. Bagaimana? Keras? Dapat mengambil keputusan. Dapat mengambil keputusan. Yang lain? Memberikan contoh yang baik kepada para bawahan. Bawahan, ya, itu etika ya. Memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Selanjutnya ada yang bisa tambahkan? Tidak egois, ya. Apalagi, apa tanggung jawab tak sebagai pemimpin? Apa tanggung jawab tak? Mengarahkan. Mengarahkan, apalagi? Koordinir. Nah, di sini ya. Beberapa aspek etika dan tanggung jawab pemimpin. Nah, pemimpin tadi kan sudah dikategorikan manajer ya. Orang dalam kepemimpinan, orang yang mengatur itu sebuah pemimpin toh, ya. Bertanggung jawab memimpin dalam manajemen antara lain satu, integritas dan kejujuran. Memimpin harus memiliki integritas dan bertindak secara jujur dalam segala aspek, ya. Kedua, keadilan dan kesetaraan. Pemimpin harus memperlakukan karyawan secara adil, setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, dan latar belakang lainnya. Ini salah satu etika dalam seorang pemimpin. Ya. Tadi itu dijelaskan apa itu integritas. Ada yang bisa? Iya, dalam organisasi pasti paham apa itu integritas. Integritas saya begini. Apa integritas itu kan lebih mengarah ke kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan. Ada yang bisa tambahkan lagi? Apa itu integritas saya? Maksud saya ini berintegritas. Apa itu integritas?
Ada yang bisa berikan contoh yang konkret? Memiliki integritas, bertindak secara jujur dan segala aspek. Apa itu? Jadi seorang pemimpin itu harus berintegritas. Bagaimana? Kemampuan, apa lagi? Punya kemampuan, memiliki komitmen, ya. Oke, memiliki kelebihannya. Selanjutnya, ini kayak tanggung jawab sosial. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak keputusan dan tindakan organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya seorang pemimpin. Harus mempertimbangkan dampak keputusan, apa yang menjadi keputusan seorang pemimpin, tindakan organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Harus melihat lingkungannya, ya. Jangan serta-merta semisal si Adikta diangkat manajer di suatu perusahaan bank. Jangan pada saat kau di kantor yang lama, kau bawa suasana itu ke tempat yang baru. Lihat dulu lingkunganmu, ya. Jangan sampai beda watak-watak dari orang yang belum kita kenal, ya. Pengembangan karyawan pemimpin harus bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi karyawan melalui pelatihan, ya. Mentoring, pemberian kesempatan untuk berkembang, ya. Seorang pemimpin, kalau kau nanti jadi manajer, bos, kau harus pikirkan ini karyawanmu, bagaimana dia bisa berkembang, ya. Bagaimana kau pikirkan bisa menjadi level top, dari bawah sampai ke level top, ya. Maksudnya itu mulai dari staff, mungkin 2 tahun sudah bisa menduduki jabatan superat atau kepala bagian. Kedepannya sudah bisa menjadi manajer, kedepannya sudah bisa jadi direktur suatu perusahaan militer yang dia harus pimpin. Itu seorang pemimpin itu harus pikirkan itu. Jangan pikirkan diri sendiri, mampu peka terhadap lingkungannya, ya. Gaya kepemimpinan yang efektif dalam manajemen. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan menurut Wijaya 2020 yang dapat diterapkan dalam lingkungan manajemen, di antaranya pertama, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan berorientasi dan tugas. Ada yang bisa memberikan contoh apa yang dimaksud di atas? Apa itu kepemimpinan transformasional? Bagaimana itu? Apa itu transaksional? Bagaimana itu? Contohnya? Ada bisa angkat tangan? Kalau ada yang bisa jelaskan ini, soalnya final tesnya saya kasih nilai A. Ya. Kalau kepemimpinan transformasional itu dapat memberikan inspirasi kepada diri. Selanjutnya transaksional. Bagaimana itu? Apa yang tadi yang Bapak berikan kepada kalian tadi? Transaksional. Tidak ada, ya. Transformasional itu seorang pemimpin yang mampu memberikan motivasi kepada karyawannya, ya. Bagaimana mempengaruhi, memberikan motivasi yang baik kepada karyawannya. Kalau ada itu pemimpin selalu memberikan motivasi, arahan dan apa, dia sudah masuk kategori gaya kepemimpinan transformasional. Transaksional itu gimana? Kayak tadi Bapak berikan kepada Anda. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih. Nah, berarti itu hadiah. Kalau ada pemimpin yang selalu begitu, kayak saya kasih reward. Nah, itu transaksional itu. Ada bonus-bonus. Itu gaya kepemimpinan transaksional itu. Itu yang harus ada di jiwa seorang manajer. Pemimpinnya kepemimpinan partisipatif. Ada yang bisa jelaskan ini? Insya Allah dapat A nilainya. Mites yang bisa menjelaskan apa itu kepemimpinan partisipatif. Ya. Tolong ya presensi di sparringnya. Iya, Pak.
Apa itu partisipatif? Berpartisipasi dalam setiap kehidupan. Saya Pak. Apa ya? Kalau kepemimpinan partisipatif itu biasanya disebut juga dengan kepemimpinan kondisional, di mana seorang pemimpin itu bisa menempatkan dirinya dan juga seorang pemimpin itu bisa mengajak karyawannya untuk berpartisipasi dalam setiap rencana yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Ya, itu ya. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang selalu mensupport kalian, mendukung kalian, itu masuk dalam kategori gaya kepemimpinan partisipatif. Dia buka terhadap lawannya. Apa itu kepemimpinan orientasi tugas? Ada yang bisa berikan contoh? Kepemimpinan berorientasi tugas. Ayo bisa berikan contoh. Begini ya, semisal saya, ya. Ini tugas saya kasih. Ya. Tugas ini harus diselesaikan setiap hari. Ya. Jadi seorang manajer dia harus mampu kontrol itu betul tidak bisa diselesaikan setiap hari. Nah, itu namanya berorientasi tugas. Ya. Jadi kalau ada orang yang selalu kasih tugas harus selesaikan, berarti gaya kepemimpinan itu berorientasi pada tugas. Ya. Dia hanya pikirkan harus selesai, pekerjaannya harus selesai, berarti dia masuk gaya kepemimpinan berorientasi tugas. Ya, dipaham ya? Sampai di sini mas ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Jelas Pak. Nah, oke. Thank you for your attention. Pada pertemuan kali ini, terima kasih atas waktunya mahasiswa. Tentunya sebelum saya tutup pertemuan ini masih ada yang perlu ditanyakan. Jelas Pak. Jelas ya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Cukup ya? Ada yang bisa simpulkan materi tadi? Imran, dari materi awal sampai akhir tadi, bisa kita simpulkan? Bisa berdiri Imran? Simpulkan materinya. Jadi materi dari kesimpulan yang kita ambil dari materi ini bahwa pemimpinan adalah orang yang dapat mempengaruhi atau mengajak kepada kawannya untuk mencapai sebuah tujuan bersama dari suatu perusahaan. Kepemimpinan sendiri terbagi menjadi beberapa model kepemimpinan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kepemimpinan efektif, kedua kepemimpinan transaksional, partisipatif, dan kepemimpinan berorientasi. Iya, oke. Cukup. Saya minta lagi satu dari perempuan yang bisa menyimpulkan materi yang saya bapak tadi paparkan. Ada yang bisa di belakang? Novita? Marawia? Bisa? Oke ya. Bisa? Simpulkan dulu materinya. Oke, dari penjelasan Bapak tadi itu mengenai manajemen ya, bahwasanya manajemen itu adalah mengatur. Iya. Dan juga dalam sebuah kepemimpinan, bahwasanya pemimpin itu adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengatur bawahnya, bisa mengendalikan dan juga bisa memotivasi. Dan juga yang dijelaskan yang terakhir itu ada beberapa pembagian kepemimpinan, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada kepemimpinan transformasional, ada transisional, yang ketiga itu berorientasi dengan kepada tugas, dan juga yang keempat itu yang keempat itu partisipatif. Partisipatif. Ya, oke. Cukup ya pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, insyaallah pertemuan ke-10 kita akan masih membahas tentang kepemimpinan dengan materi jenis-jenis keputusan manajemen yang diambil seorang pemimpin dan keputusan dan jenjang manajemen yang harus diambil, tahapan mengambil keputusan, bagaimana model pengambilan keputusan, dan bagaimana keputusan individu dan kelompok.
Saya minta kepada mahasiswa dapat mencari materinya di internet. Insya Allah pertemuan ke-8 saya akan memberikan diskusi. Mungkin saya akan bagi kelompoknya ya. Satu kelompok itu 2 orang ya. Ketua kelas saya kasih kewenangan untuk membagi kelompok. Tentunya materi yang tadi ini yang saya bapak untuk pertemuan selanjutnya itu disiapkan materi makalahnya dan siap dipresentasikan untuk pertemuan ke-10. Sebelum saya tutup, sudah cukup ya, sudah tidak ada lagi yang ditanyakan. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Mari ya, selamat. Insyaallah kita ketemu minggu depan ya. Ya, Pak.